lahir di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Hukum yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu, kami datang merendahkan diri hari ini kepadamu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami. Karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin.
Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita mendengar firman Tuhan, epistel hari ini yang diambil dari kitab Wahyu 22 ayat 12 sampai 21. Kita membacanya secara responsoria. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Itu adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya, mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan melakukannya tinggal di luar. Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, "Marilah, dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah, dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang, dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma." Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Dan jikalau seorang mengurangi sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus, seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Ia memberi kesaksian tentang semuanya ini, berfirman, "Ya, aku datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus." Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Tuhan Yesus
bersatu memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Marilah kita mendengar firman Tuhan. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Shalom. Sejenak kita dengar warta Minggu Eksaudi tanggal 1 Juni 2025. Selamat datang dan selamat beribadah bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang pertama kali beribadah di HKBP Pekanbaru Immanuel, Tuhan beserta kita. Yang pertama, warta umum. 1. Warta pemberkatan nikah. Warta pertama, akan menerima pemberkatan nikah Satria Bayu Mangkunegoro Siahaan, putra dari Bapak Insinyur Ridwan H. Siahaan, Ibu Helderia Boru Pardede SH, alamat Jalan Bandeng nomor 68A, Sektor Wonorejo, Jemaat HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru, dengan Cynthia Margareta Boru Sinurat, putri dari Bapak Insinyur Johnson Sinurat, Ibu Tina Melinda Boru Hutagaol, alamat PSR 6 Biru-Biru Deli Serdang. Jemaat HKBP Resort Deli Tua, pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Senin 9 Juni 2025 di HKBP Pekanbaru Resort Pekanbaru. Masuk pukul 10 WIB. Konseling pranikah pada hari Sabtu 7 Juni 2025 bertempat di ruang konseling dimulai pukul 10 WIB. Yang kedua, anggota jemaat pindah. Mulai minggu hari ini 1 Juni 2025 telah pindah anggota jemaat, yaitu keluarga Bapak Liberty Titus Lumban Tobing, Ibu Shirley Epipani Boru Lumbang Gaul beserta 3 orang anak. Alamat Jalan Bambu Kuning 2, Gang Surya, Sektor Komplek Gubernur, pindah ke HKBP Resort Damai Duri. Yang ketiga, jemaat meninggal. Pada hari Senin 26 Mei 2025 telah meninggal dunia Ibu Badia Boru Simanjuntak atau Opu Romual Boru, umur 86 tahun, alamat Jalan Sukoharjo nomor 96, Sektor Pintu Angin Sukaterus. Tuhan yang menghibur keluarga yang ditinggalkan. Yang kedua, pada hari Kamis 29 Mei 2025 telah meninggal dunia Jeremia Stephen Geral Purba, umur 22 tahun, putra dari Bapak Jafarmen Purba, Ibu Elperia Boru Lumban Toruan, alamat Jalan Lingkar Danau Buatan, Perumahan Residen 73, Rumbai, Sektor Pesisir Rumbai. Tuhan yang menghiburkan keluarga yang ditinggalkan. Suara Koinonia yang pertama, seksi sekolah minggu. Kunjungan kasih sekolah minggu. Minggu hari ini tanggal 1 Juni 2025 pada pukul 7 WIB, Sekolah Minggu HKBP Pekanbaru akan melakukan kunjungan kasih ke Sekolah Minggu GPIB Jalan Sumatera. Perwakilan yang akan melakukan kunjungan kasih yaitu Sintua D. Boru Simatupang SH dari Dewan Koinonia, calon pendeta Nonika Manik STH, anak paduan suara sekolah minggu, dan 2 orang guru sekolah minggu. Yang kedua, pelepasan anak sekolah minggu HKBP Pekanbaru. Gereja kita melalui program seksi sekolah minggu akan mengadakan pelepasan anak sekolah minggu ke remaja. Anak sekolah minggu yang mengikuti acara pelepasan adalah berumur 12 tahun ini. Adapun acara pelepasan anak sekolah minggu dilaksanakan pada hari Minggu sampai dengan Senin 22 sampai 23 Juni 2025 jam 16.30 WIB bertempat di gedung sekolah minggu. Anak sekolah minggu kota mendaftar kepada Ibu Nina Hutahayan dan guru sekolah minggu Padang Bulan mendaftar kepada Ibu Neta Boru Huta Barat. Yang kedua, undangan pesta Mameakon Batu Ojahan atau MBO HKBP Dayun Siak.
Minggu hari ini tanggal 1 Juni 2025, Kor Ama Tiberias memenuhi undangan sebagai utusan gereja kita dalam pesta MBO HKBP Dayun Siak yang dipimpin oleh Amang Guru Manahan Simangunsong. Kita doakan selamat dalam perjalanan maupun pulang ke Pekanbaru. Yang ketiga, penghiburan. Minggu hari ini tanggal 1 Juni 2025 pukul 13.30 WIB diadakan penghiburan bagi Bapak Japarmen Purba dan Ibu Elvira Borulumban Toruan. Alamat Jalan Datuk Laksamana nomor 19, Gobah Ujung, yang dipimpin oleh Amang Pendeta Mikael Opel Panjaitan STH. Diharapkan kehadiran jemaat sektor pesisir Rumbai untuk mengikuti penghiburan tersebut. Yang keempat, seksi lansia. Pada hari Selasa 3 Juni 2025, senam osteoporosis dimulai pukul 7 WIB di halaman depan gereja memakai baju olahraga warna putih. Yang kelima, pembekalan pendeta resort. Pada hari Senin sampai Rabu tanggal 2 sampai tanggal 4 Juni 2025 akan diadakan pembekalan pendeta resort sedistrik 22 Riau bertempat di Hotel Puraya Pekanbaru. Pendeta Donda Simanjuntak MTH atau pendeta resort mengikuti acara tersebut. Kita doakan semoga acara tersebut berjalan dengan baik. Yang keenam, kunjungan gerejawi. Seksi Paropuan Huria HKBP Pekanbaru akan mengadakan kunjungan gerejawi ke HKBP Singapura mulai dari hari Jumat sampai dengan hari Senin tanggal 30 Mei sampai tanggal 2 Juni 2025 yang dipimpin oleh Inang Pendeta Donda Boru Simanjuntak MTH atau pendeta resort, Inang Bibel Pro Mas Rio Sinaga, Inang Sintua F Boru Tahuruk dari Dewan Koinonia. Yang ketujuh, Pesta Pentakosta atau turunnya Roh Kudus. Pada hari Minggu 8 Juni 2025 adalah Pesta Pentakosta pertama atau turunnya Roh Kudus. Kita masuk ibadah seperti biasa, pukul 7 WIB, jam 9 WIB, pukul 11 WIB, dan 17 WIB. Pada hari Senin tanggal 9 Juni 2025, Pesta Pentakosta kedua atau turunnya Roh Kudus, kita akan mengadakan kebaktian masuk pukul 19 WIB yang mengisi lagu pujian dari Kor Ama Tiberias, paduan seksi Paropuan Huria, Kor Serapin, Kor Kantate. Diharapkan kehadiran seluruh jemaat untuk mengikuti kebaktian tersebut. Yang kedelapan, baptisan kudus. Pada hari Minggu 8 Juni 2025 akan dilaksanakan baptisan kudus bagi anak-anak jemaat kita dan acara pelepasan sidi khusus. Belajar atau marguru terdidi diadakan pada hari Senin tanggal 2 Juni 2025 pukul 16 WIB bertempat di gereja dengan membawa surat pengantar dari Sintua Sektor. Kesembilan, pengadaan dan pemeliharaan sarana. Pada hari Minggu 6 Juni 2025 kita akan mengumpulkan sokongan pengadaan dan pemeliharaan sarana gereja melalui amplop khusus. Dihantarkan ke depan setelah khotbah bersamaan dengan persembahan kedua. Suara diakonia, kunjungan diakonia sosial. Diakonia sosial dan tim doa HKBP Pekanbaru akan mengadakan kunjungan kepada jemaat yang sakit menahun pada hari Rabu 4 Juni 2025 di sektor Pintu Angin Sukaterus dimulai pukul 10 WIB. Pada hari Kamis tanggal 5 Juni 2025 di sektor Pekanbaru Tonga dimulai pukul 10 WIB. Yang kedua, seksi kesehatan. Minggu hari ini tanggal 1 Juni 2025 seksi kesehatan akan menyelenggarakan
kegiatan donor darah dan screening PTM atau penyakit tidak menular, pemeriksaan gula darah, asam urat, dan kolesterol. Tempat di Konsistori Lama HKBP Pekanbaru dimulai pukul 7 WIB sampai dengan 12 WIB. Yang kedua, seksi kemasyarakatan. Pada hari Jumat tanggal 6 Juni 2025, seksi kemasyarakatan akan memberikan hewan kurban bagi masyarakat yang berada di sekitar lingkungan HKBP Pekanbaru dalam rangka merayakan Hari Raya Idul Adha, tempat Gereja HKBP Pekanbaru. Yang keempat, ulang tahun. Majelis HKBP Pekanbaru mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan dari tanggal 1 Juni sampai dengan 7 Juni 2025. Baca dan renungkan firman Tuhan dari Mazmur 119 ayat 17a. Aku rindu kepada keselamatan daripadamu, ya Tuhan, dan Tauratmu menjadi kesukaanku. Warta tambahan, warta pemberkatan nikah. Warta pertama, akan menerima pemberkatan nikah Ibda Ruli Jeremy Andika Halomuan Siregar, STR KMSI, putra dari Bapak Robinson DP Siregar SH, SIKMH, Ibu Rimma Borhuta Gaul SH, alamat Jalan Harapan Baru nomor 36, Sektor Pengayoman, Jemaat HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru, dengan Graciela Ratna Boru Pangaribuan SH MKN, putri dari Bapak Janus Pangaribuan MBA almarhum, Ibu Riawati Boru Rajagugu SE, alamat Jalan Gudang Peluru, Blok B1 nomor 19, Kebun Baru Tebet. Jemaat HKBP Tebet Resort Tebet. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 14 Juni 2025 di HKBP Tebet Resort Tebet. Jemaat meninggal. Pada hari Sabtu tanggal 31 Mei 2025 telah meninggal dunia Ibu Rostinta Boru Hutagalung Opu Salomo, umur 75 tahun, istri dari Bapak Sintua JP Huta Barat, alamat Jalan Raja Wali, Sektor Padang Bulan 3. Tuhan kiranya yang menghibur keluarga yang ditinggalkan. Pada minggu hari ini diadakan ibadah di rumah duka pukul 12 WIB yang melayani ibadah Inang Diakones Ruslina Boru Hutapeang. Yang kelima, jemaat yang sakit. Kita doakan jemaat yang dalam pemulihan atau sakit menahun, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan, kekuatan, dan kesabaran. Mengenai keuangan dan warta lainnya dapat kita baca secara lengkap pada warta jemaat dan website. Demikian warta minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Kita tak bermula dan tak ada
yang berkuasa atasnya. Allah Maha Kuasa, tidak ada taranya. Maha adil Allah kita, Maha kudus dan mulia. Dia yang memelihara semua dengan hikmat-Nya. Yakin dan percayalah, Allah baik dan setia. Firman Allah kehidupan dan sempurna perintah-Nya. Walaupun besar kasih-Nya, tak berubah firman-Nya. Taatilah perintah-Nya, kau kan hidup bahagia. Allah kita Maha Esa, Khalik alam semesta, Pencipta yang kelihatan juga yang tak terlihat. Selidikilah cermat agar kau tak tersesat. Allah kita tak bermula dan tak ada akhirnya, tak terlihat oleh mata, karena Roh-Nya adanya. Hanya mata hatilah yang dapat mengenalnya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan bagi kita pada hari ini di Minggu Eksaudi tertulis di Mazmur 97 ayat 1 sampai 12. Saya bacakan bagi kita. Beginilah bunyinya. Tuhan adalah Raja. Tuhan adalah Raja. Biarlah bumi bersorak-sorak, biarlah banyak pulau bersukacita. Awan dan kekelaman ada sekeliling Dia. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtanya. Api menjalar di hadapannya dan menghanguskan para lawannya sekeliling. Kilat-kilatnya menerangi dunia, bumi melihatnya dengan gemetar. Gunung-gunung luluh seperti lilin di hadapan Tuhan seluruh bumi. Langit memberitakan keadilannya dan segala bangsa melihat kemuliaannya. Semua orang yang beribadah kepada patung akan mendapat malu. Orang yang memegahkan diri karena berhala-berhala, segala Allah sujud menyembah kepadanya. Sion mendengarnya dan bersukacita, putri-putri Yehuda bersorak-sorak.
oleh karena penghukuman-Mu ya Tuhan. Sebab Engkaulah ya Tuhan yang maha tinggi di atas seluruh bumi. Engkau sangat dimuliakan di atas segala Allah. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dia yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Terang sudah terbit bagi orang benar dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian, raja adalah sebutan yang dipakai oleh pemazmur untuk menunjuk kepada Tuhan. Pemazmur memakai sebutan yang dikenal oleh manusia untuk menyebut Tuhan. Jadi raja itu adalah bahasanya kita manusia. Tetapi itu dipakai untuk menggambarkan kekuasaannya. Sebenarnya kata raja tidak memuat sepenuhnya kepribadian dan keberadaan Allah. Jadi kalau kita menyebut Tuhan itu sebagai raja, sebenarnya enggak semua tercakup tentang kepribadian Tuhan dalam kata raja tersebut. Tetapi pemazmur memakai kata raja untuk menggambarkan kekuasaan Tuhan, sehingga dia menambahkan lagi narasi yang dirasa cukup memadai untuk menunjuk atau mendeskripsikan Tuhan. Yang mana itu? Itulah tadi yang dikatakan, kalau biasanya raja itu dikenal sebagai seorang yang menguasai satu wilayah tertentu. Tetapi Allah di sini sebagai raja dikatakan menguasai seluruh bumi. Jadi bumi bersorak-sorak dan pulau-pulau bersukacita, itu adalah respons, reaksi daripada penguasaan Allah. Jadi bukan hanya wilayah tertentu saja, tetapi bumi dan pulau-pulau menunjuk kepada semua, memberi reaksi atas penguasaan Allah sebagai raja. Bagaimana rupanya penguasaan Allah sehingga bumi dan pulau-pulau bersukacita, bergembira? Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara terkasih, pemazmur menggambarkan kehadiran Allah dengan awan dan kekelaman. Itu kita baca di ayat yang kedua. Allah sering digambarkan hadir dengan gerak unsur alam di sekitarnya. Jadi kalau di Keluaran 19, sebelum Musa menerima hukum Taurat, maka Allah juga datang dengan disertai sama seperti ini juga, awan yang meliputi langit sehingga tertutup, sehingga terjadilah kekelaman. Awan dan kekelaman yang disebabkannya itu menggambarkan betapa Allah tidak dapat dipahami manusia. Menggambarkan juga kebesarannya dan keagungannya. Kebesaran dan keagungan Allah tak dapat dijangkau pikiran, tidak muat dalam pikiran manusia. Itu biasa disebut dengan transenden, tak terjangkau. Tapi apakah memang selalu begitu? Mari kita lihat Bapak Ibu sekalian. Kalau dikatakan di sana, awan dan kekelaman ada sekeliling dia, keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtanya. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtanya. Kalau kita bayangkan awan ada di atas, maka tumpuan tahta ada di bawah. Ternyata Allah tidak melulu tidak bisa kita jangkau. Tumpuan itu ada di bawah. Sehingga dalam nas ini dikatakan pengertiannya Allah memberi dirinya supaya dapat dijangkau oleh manusia. Dapat dirasakan kehadirannya oleh manusia, yaitu dengan kalimat tumpuan tahta yang ada di bawah. Yang namanya tumpuan kan tidak ada di atas, tetapi selalu di bawah. Sehingga maka selalu disandingkan kata transcendence yang jauh, tak terjangkau, dengan kata imanen yang dekat sekali. Nah, Bapak Ibu sekalian, maka Allah menghadirkan dirinya dalam keadilan dan hukumnya yang mendatangkan sorak-sorak dari bumi
dan juga sukacita dari pulau-pulau yang jauh. Allah yang besar dan agung tadi memberi dirinya, menampakkan dirinya, menghadirkan dirinya dalam keadilan dan hukum. Itulah yang membuat orang-orang bersukacita. Itulah yang membuat bumi bersorak-sorai dan bersukacita. Sehingga ada titik temu antara Allah dengan manusia. Kalau bumi dan pulau-pulau itu tentu menggambarkan umat manusia. Ada titik temu yang inisiatifnya itu datang dari Allah. Jadi bukan kita yang datang ke atas, tapi Allah yang datang ke tengah-tengah manusia. Meskipun dikatakan dengan istilah kiasan tumpuan tahtanya, tapi dia dekat dengan kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, kebesaran Tuhan, kekuasaannya itu masih lagi digambarkan dengan berbagai penggambaran mulai dari ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-6 ya. Unsur-unsur alam yang bergerak selaras dengan kebesaran dan kuasa Allah, bahkan dipakai juga untuk membinasakan lawan-lawannya seperti di ayat 3. Yang berikut Bapak Ibu sekalian, kalau kita baca ayat 7, kita akan merasakan ada pergeseran topik sedikit. Ada sedikit pergeseran topik, tadinya berbicara tentang kebesaran dan kemuliaan Allah, sekarang berbicara tentang hidup keagamaan, peribadahan. Jadi ada satu pembeda yang dibuat untuk mengidentifikasi yang bukan umat Allah. Yaitu kalau kita baca ayat 7, semua orang yang beribadah kepada patung akan mendapat malu. Orang yang memegahkan diri karena berhala-berhala. Kenapa mereka malu? Karena segala Allah sujud menyembah kepadanya, kepada Allah. Itu juga kiasan, Bapak. Bukan mau mengatakan ternyata ada Allah-Allah lain. Itu hanya satu kiasan. Ya. Orang-orang yang menyembah patung, ya, yang menegakkan dirinya dengan berhala-berhala, suatu saat akan malu. Digambarkan karena yang mereka sembah itu nanti juga akan menyembah Allah kita. Begitu. Bukan berarti langsung kita bilang, oh berarti tidak ada Allah lain. Itu hanya satu penggambaran tentang kesia-siaan orang yang menyembah Allah-Allah yang mereka sembah. Nah, Bapak Ibu sekalian, maka pergeseran ini dari kebesaran dan keagungan Tuhan, kemuliaan Tuhan menjadi kepada peribadahan, karena memang itulah titik temu kita dengan Tuhan juga. Jadi ibadah itu adalah inisiatif Tuhan. Sama seperti dia yang meletakkan tumpuan tahtanya di bumi. Itu inisiatif Tuhan. Ibadah itu adalah inisiatif Tuhan. Supaya manusia memperoleh jalan untuk datang kepadanya. Apa sih sebenarnya kelebihan kita bisa mendekati Tuhan yang Maha Kudus? Tidak ada sebenarnya. Kalau bukan Tuhan yang menyediakan jalan. Kalau bukan Tuhan yang berinisiatif karena kasih-Nya kepada umat manusia, supaya orang bisa datang kepadanya. Itu juga menjadi inisiatif Allah. Jadi orang-orang yang beribadah kepada Tuhan tentunya juga adalah orang-orang yang mencintai keadilan dan hukum. Karena titik temunya tadi di situ. Kalau kita beribadah kepada Allah, maka kepada kita diperkenalkan keadilan dan hukum. Sehingga orang-orang yang beribadah kepada Allah tidak boleh lari dari keadilan dan hukum. Harus juga mencintainya. Jadi dengan peribadahan itu sebagai jalan yang disediakan Tuhan, kita dianggap benar. Bukan karena perbuatan kita, tapi karena Tuhan menyediakan jalan bagi kita, maka kita dianggap benar dan diterima oleh Tuhan. Bapak Ibu sekalian, orang yang beribadah kepada Tuhan, pastilah dia bersukacita jika dia menemukan keadilan, mendapatkan keadilan, bahkan menegakkan keadilan dan hukum. Berbeda dengan orang yang tidak menyukai keadilan, yang justru mencintai ketidakadilan, apalagi itu demi kepentingan dirinya sendiri. Itu terjadi di antara umat manusia. Ada orang-orang yang sengaja mengaburkan keadilan supaya dia diuntungkan. Di suatu negara ada seorang senimannya berkata,
negara ini punya perangkat-perangkat dan produk-produk hukum yang lengkap selengkap-lengkapnya. Cuma satu yang nggak ada. Apa itu? Keadilan. Itu terjadi, Bapak Ibu sekalian. Tetapi sebagai orang percaya, sebagai orang yang beribadah kepada Tuhan, maka kita haruslah hidup dalam keadilan dan juga hukum. Karena itulah jalan kita bertemu dengan Allah. Ibadah kita ini sebagai jalan yang disediakan oleh Allah kepada kita, haruslah diisi dengan keadilan dan juga hukum Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekarang kita mau melihat lagi di mana keadilan Tuhan, hukum Tuhan itu berlaku bagi kita. Jadi kita memahami, kalau dikatakan tadi Allah hadir bagi umat manusia dengan keadilan dan hukum yang dekat dengan kita, yang membebaskan manusia, maka itu kita pahami sebagai dengan kehadiran Kristus, kehadiran Tuhan Yesus. Jadi kalau kita tidak dihukum, sementara kita orang berdosa, kita hidup dan juga dalam kejahatan, bukan berarti Allah tidak menghukum kejahatan. Kalau Allah tidak menghukum kejahatan, berarti Allah tidak adil, dan hukum Tuhan itu tumpul. Lalu kenapa kita tidak dihukum? Karena itu tadi adanya pembenaran. Karena kita dipanggil dan kita datang kepada Allah dan menikmati jalan yang Dia berikan untuk dekat kepadanya sehingga kita dibenarkan. Dan itu terejawantahlah hadir dalam Yesus Kristus yang membela kita. Jadi kita ini bukan orang yang membenarkan diri sendiri, tapi Yesus Kristuslah yang membenarkan kita. Allah tetap menghukum kejahatan dan dosa manusia, tetapi itu ditimpakan kepada Yesus Kristus. Yang tidak mengenal dosa menjadi dosa, yang bukan karena perbuatannya. Jadi Allah tetap adil, Allah tetap tinggal dalam hukumnya, tapi kalau kita menjadi tidak jadi dihukum, itulah belas kasihan Tuhan. Pada saat yang sama juga Tuhan tetap menjadi Allah yang adil, karena kejahatan itu dihukum juga dengan kematian Tuhan Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu sekalian, inilah jalannya supaya kita bisa dekat dengan Tuhan, bisa datang kepada Tuhan. Kalau tidak ada jalannya, kita datang kepada Tuhan. Pada akhirnya kita katakan Yesus Kristuslah yang menjadi jalan kita datang kepada Tuhan. Tak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tuhan Yesus berkata demikian. Nah, Bapak Ibu sekalian, oleh karena pekerjaan Tuhan Yesus inilah Allah menjadi manusia, Dia merendahkan diri serendah-rendahnya, maka seperti yang Dia katakan sendiri, siapa yang mau ditinggikan, maka dia sehendaknya dia merendahkan diri di hadapan saudara-saudaranya. Itu yang Dia kerjakan. Dengan merendahkan diri serendah-rendahnya, maka akhirnya Dia beroleh tempat yang maha tinggi, sehingga Dia menjadi raja di atas segala raja. Dan Dia sudah berada di sorga karena Dia sudah naik kembali setelah Dia selesai menyelesaikan pekerjaannya, karya keselamatannya. Dia kembali ke sorga menjadi raja di atas segala raja, karena Dia sudah merendahkan diri. Dan Dia menjadi tumpuan hukuman bagi kita. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itulah sekarang yang kita peringati. Allah adalah Raja, Tuhan adalah Raja, Yesus Kristus adalah Raja. Oleh karena keadilannya, oleh karena hukumnya, oleh karena belas kasihannya kepada kita, maka kita patut menyembah Dia. Kalau Dia Raja, maka kita menyembah Dia. Ada 3 hal Bapak Ibu sekalian yang mau saya sampaikan dalam khotbah ini. Yang pertama, kalau Yesus adalah Raja, maka Dia berkuasa atas hidup kita. Maka Yesus berkuasa atas hidup kita. Maka kita menerima apapun kehendak Tuhan dalam hidup kita ini. Bukan mau mengatakan kita bertumpu tangan atau pasrah sepasrah, tetapi hal-hal yang dapat kita ubah, mari kita ubah. Tapi hal-hal yang tak bisa kita ubah, kalau itu sudah kehendak Tuhan sebagai Raja, mari kita terima. Mari kita berikan, mari kita pakai akal budi untuk melihat mana yang tidak bisa diubah, mana yang bisa diubah. Hal-hal yang tak bisa diubah itu adalah kemuliaan Tuhan.
Mari kita terima saja dan tetap memuji dan memuliakan Tuhan. Yang kedua, kalau Yesus sebagai Raja, maka Dia memerintah kita. Maka kita harus patuh pada perintahnya. Bagaimana Yesus Raja memerintah kita? Tentu melalui firman-Nya. Maka kita harus dekat dengan firman Tuhan, dengan Alkitab, dengan peribadahan, supaya kita peroleh dari sana perintah-perintah Tuhan kita. Sehingga kita menaati, patuh pada perintah Tuhan Yesus. Bukan justru mengatakan perintah Tuhan yang mana? Yang mana, kapan Dia memerintah kita? Tuhan memerintah kita melalui firman-Nya. Tuhan Yesus memerintah kita dari sorga, meskipun kita di dunia ini. Lalu kenapa kita harus mematuhi perintah yang dari sorga? Kalau kita masih di dunia, bukankah kita sudah menjadi warga kerajaan sorga? Kita ini adalah warga kerajaan sorga, meskipun masih tinggal di dunia. Maka aturan yang kita ikuti, perintah yang kita ikuti adalah perintah Tuhan Yesus sebagai Raja kita. Yang ketiga, Yesus adalah Raja kita. Sebagai Raja yang adil dan mencintai hukum, maka mari kita berseru kepada Tuhan Yesus. Mari kita memanggil namanya. Mari kita sampaikan semua kepada Dia. Dia Raja yang adil, yang jauh tetapi dekat, transcendens dan imanen. Dia seperti di atas awan, tetapi tumpuan kakinya, tumpuan tahtanya ada di bumi dekat dengan kita. Mari kita berseru. Seperti nama minggu kita pada hari Minggu ini, Eksaudi. Dengarkanlah suaraku, dengarkanlah seruanku ya Tuhan. Jadi tidak ada keraguan Bapak Ibu sekalian, Yesus sebagai Raja adalah Raja yang adil bagi kita, yang tidak mengenakan hukumannya kepada kita oleh karena belas kasihannya. Tapi itu terjadi hanya sekali saja. Setiap orang yang tidak mempertahankan perilaku hidupnya bersih, nanti tetap akan dihukum. Tidak ada pengampunan kedua kali nanti setelah kita tinggalkan bumi ini. Maka tadi dikatakan di Wahyu, orang-orang yang membasuh bajunya. Wahyu 22 ayat 14. Orang-orang yang membasuh bajunya. Itu berangkat dari Wahyu 7 ayat 14. Orang-orang yang membasuh bajunya menjadi putih dalam darah anak domba. Orang-orang yang datang kepada Yesus, yang menyucikan diri di dalam darah Yesus. Maka Bapak Ibu sekalian, kita berseru-seru kepada Tuhan. Karena kita masih di dunia, kita masih dekat dengan yang namanya kejahatan dan dosa. Maka mari kita berseru, memanggil Tuhan untuk menolong kita. Sekaligus kita datang untuk menyucikan diri kita. Pakaian yang putih, pakaian yang bersih adalah simbol dari perilaku hidup yang bersih. Semoga kita dikuatkan. Semoga Tuhan mendengarkan seruan kita. Amin, mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa kami bertahta di sorga, yang kami kenal dalam Yesus Kristus Tuhan kami, Raja kami, Juru Selamat kami. Atas firman-Mu Tuhan yang mengingatkan kami pada saat ini Tuhan, Engkaulah Allah yang besar, yang maha agung dan mulia. Kiranya Tuhan kami senantiasa menyembah dan memuliakan-Mu Tuhan dalam hidup kami ini, sehingga kami tetap bersekutu dengan-Mu Tuhan. Meskipun dalam keadaan apapun, kami ingin tetap memuliakan nama-Mu. Dalam pekerjaan kami pun Tuhan, kiranya Engkau dipermuliakan. Perkataan kami dan perbuatan kami, nama-Mu Tuhan dipermuliakan. Tuhan berkati juga Tuhan hidup kami sehari-hari. Dalam perjalanan hidup kami ini Tuhan, kami banyak menghadapi persoalan dan pergumulan, tetapi juga Engkau sediakan sukacita Tuhan berganti-ganti. Oleh karena itu Tuhan, biarlah kami tetap berseru kepadamu Tuhan, menyerukan nama-Mu untuk menolong kami Tuhan. Jika kami bersukacita, kami ingat untuk mengucap syukur. Jika kami berduka Tuhan, kami tetap percaya Engkau akan tolong kami. Terima kasih Bapa, kami juga percaya Tuhan, pertolongan-Mu itu nyata, akan datang tepat pada waktunya Tuhan. Biarlah kami tetap menantikan pertolongan-Mu sambil menjalani kehidupan kami Tuhan sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati juga pelayanan gereja-Mu Tuhan, seperti yang kami dengarkan dalam warta. Engkaulah kiranya Tuhan yang memberkati setiap rencana-rencana Tuhan yang indah daripada jemaat-Mu Tuhan yang akan menikah, dan rencana apapun itu Tuhan yang tak tertulis dalam warta, Engkaulah kiranya memberkati, Engkaulah kiranya Tuhan yang menyertai dan menjadikan semuanya indah Tuhan, penuh sukacita bagi kami. Berkati juga Tuhan, tolong orang yang dalam keadaan duka Tuhan,
hiburlah mereka semua, dan kami juga Tuhan, supaya kami saling menghibur di dalam hidup kami ini. Juga program-program pelayanan Tuhan, Engkaulah kiranya yang memberi kekuatan dan hikmat kepada para pelayan dan juga jemaat Tuhan untuk melaksanakannya dengan baik, sehingga nama-Mu dipermuliakan dan kami beroleh berkat daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sampaikan juga keluarga kami Tuhan, yang jauh maupun yang dekat, Engkaulah kiranya memberkati Tuhan dalam perjalanan hidupnya, tetaplah hadir senantiasa, tolonglah mereka Tuhan, dan Kau juga yang menjagai mereka. Terima kasih Bapa, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan kedua. Yesus Kristus Dia Raja, dinobatkan Allah Bapa, Raja alam semesta, Raja alam semesta. Semua umat manusia kan mengaku Yesus Tuhan, akan sujud menyembah, akan sujud menyembah. Para malaikat di surga, di sekitar tahta Tuhan, memuliakan namanya, memuliakan namanya. Dan segala penguasa yang di surga dan di dunia melakukan perintahnya, melakukan perintahnya. Tuhan Allah Maha Esa, Yesuslah penyataannya, Yesus Putra Tunggalnya, Yesus Putra Tunggalnya. Dia hidup selamanya, kuasanya tak berubah, kekal kerajaannya, kekal kerajaannya. Hanya Yesus Juru Selamat, membebaskan manusia dengan darah yang kudus, dengan darah yang kudus. Keselamatan sudah nyata, bahagia selamanya oleh Yesus penebus, oleh Yesus penebus.
sengsara, karena bebanmu berat, karena bebanmu erat. Datanglah pada Tuhanmu, serahkanlah deritamu. Yesus Tuhan Rajamu, Yesus Tuhan Rajamu. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu pada jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.